Action. Oke, selamat sore semuanya. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Tommy dan saya di sini akan membawa cerita yang berjudul hasil-hasil dari kejahatan. Seperti apa ya ceritanya? Oke, begini ceritanya. Dahulu kala di masa dinasti Tang, hiduplah seorang petani. Petani ini terkenal dengan reputasinya sebagai orang yang kejam, keji, dan jahat. Suatu hari petani ini sedang berjalan-jalan melihat keadaan ladangnya. Kemudian dari kejauhan dia melihat ada kerbau. Kerbau milik tetangganya itu sedang membajak ladang tetangganya. Kemudian kerbau itu masuk ke ladangnya, memakan biji-bijiannya dan merusak tanamannya. Timbullah rasa marah dalam diri petani ini. Wah, kurang ajar itu kerbau. Gue udah susah-susah nanam tanaman di ladang gua, dia makan semuanya terus sisanya dirusakin. Kamu pasti sudah bosan hidup, dia bilang seperti itu. Kemudian dia mengeluarkan pisau dari sabuknya. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan petani ini terhadap kerbaunya? Potong. Ada lagi? Disayat. Oke. Jadi petani ini bilang sama kerbaunya, saya tidak akan membunuh kamu, tetapi karena kamu telah memakan biji-bijian di ladang saya, maka saya akan memotong lidah kamu. Kamu harus meninggalkan lidah kamu di sini. Kerbau itu pun tahu bahwa terlihat kalau dia menyesal dengan menundukkan kepalanya. Kemudian petani yang jahat itu menarik kepala kerbaunya dan memotong lidahnya. Cerita antara petani dan kerbau ini selesai. Tapi petaninya belum. Beberapa tahun kemudian petani ini pun berkeluarga, dia menikah dan punya 3 orang anak. Anak ini dari kecil dia besarkan, dari mulai menyusui sampai kemudian akhirnya anak-anak ini mulai belajar bicara. Kemudian sekitar 6 bulan setelah mereka bisa bicara, satu persatu dari anak ini kehilangan kemampuan bicaranya. Orang tuanya ini bingung, anak-anaknya kenapa? Dia sudah bawa ke dokter-dokter yang hebat di desanya, tapi dokter-dokternya itu juga nggak tahu kenapa anak-anak ini nggak bisa bicara. Kemudian petani ini baru teringat bahwa 12 tahun yang lalu dia pernah memotong lidah seekor kerbau di ladangnya. Dan dia tahu apa yang terjadi kepada anak-anaknya karena perbuatannya itu. Ternyata bahwa kejahatannya telah dipantulkan kembali ke keluarganya. Nah, dari cerita ini, yang terpenting adalah bahwa apa yang kita lakukan suatu saat nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan namo buddhaya. Good. Okay.